Sebenarnya ini terindikasinya karena dari dapur katanya, dari dapur SPPG-nya di lapangan di mitranya itu loh. Kan ada surat perjanjian kerjasama MBG yang viral gitu. Nanti ini tugas sekolah ini banyak banget nih selain mengurusi pendidikan siswa, tapi juga dan distribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita di segmen episode pertama ya, untuk edisi rapat internal. Wah, ada subnya nih ya, rapat internal. Iya, rapat yang kemarin kan itu udah 9 episode, bro. Alhamdulillah. Banyak. Kali ini saya ingin bikin acara yang ya seperti pada umumnya lah. Pada umum. Iya. Ya anggap umum ya mangga, enggak ya mangga. Ini gini, bro, kita langsung aja daripada berlama-lama. Yang sedang tren hari ini itu MBG. Wah, ini kasus yang luar biasa nih MBG nih. Luar biasa gimana, bro? Itu program loh, bro. Iya, maksudnya program yang bagus gitu loh. Maksudnya. Iya. Cuman ada kejadian-kejadian luar biasa nih dalam beberapa pekan terakhir lah soal MBG gitu. Apa aja nih, bro, laporan dari redaksi yang sudah dihimpun dari jurnalis Lingkaran Media Group? Jadi kalau kita ngelihat nih ya, dalam mungkin 1 bulan terakhir ya, dari program makan bergizi gratis, sebenarnya kalau kita melihat program MBG sendiri itu sebenarnya bagus. Sebetulnya tuh bagus karena apa namanya ya, itu kan pemenuhan gizi kepada siswa. Cuman kan ketika pelaksanaannya ini yang menjadi tantangan di lapangan seperti itu. Dan kalau melihat nih beberapa fenomena terakhir 1 bulan nih, ada banyak kasus keracunan yang diduga terindikasi karena MBG, karena siswa-siswa ini di beberapa daerah nih, Pak, ketika setelah menyantap MBG itu mereka bro, salah itu. Sesudah. Sesudah menyantap. Terima kasih koreksinya. Terima kasih koreksinya. Ya, sesudah menyantap MBG itu mereka mengalami gejala-gejala keracunan seperti mual, muntah, dan masuk rumah sakit. Dan di beberapa daerah, contohnya yang paling viral ya kemarin itu di daerah Garut, di daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat. Nah, untuk Jawa Tengah sendiri, bro, kemarin gimana ini laporan jurnalis kita? Kalau di Jawa Tengah itu sendiri, itu dari Ketua Satgas SPPG-nya itu mengindikasi ada 4 daerah. Cuman yang paling terbaru itu kan di Wonogiri. Di Wonogiri. Ya, jadi dari Ketua Satgas sendiri itu bilang kalau misalkan keracunannya ini terindikasinya karena dari dapur katanya, dari dapur SPPG-nya di lapangan di mitranya itu loh. Kan ada mitranya ada banyak kan SPPG. Nah, terus selain itu juga ada fenomena lain nih, Pak. Apa nih? Selain keracunan itu ternyata ada hal yang finansial ya. Berhubungan dengan finansial ini kayaknya. Sepertinya seperti itu, tapi ini sangat luar biasa nih ya. Aku melihat data nih ya. Kita kan jurnalis by data gitu kan. Betul. Ada seliweran-seliweran dan ternyata ini mungkin bisa jadi ini benar sekali ya gitu. Kita lihat di sini ada yang lagi ramai nih di Blora nih ya. Kabupaten sebelah ini ya. Iya, kabupaten sebelah nih. Ada surat perjanjian kerjasama MBG yang viral gitu. Dan ada 9 poin nih teman-teman ya yang nonton rapat internal. Dan di poin ke-5 dan di sini ke-7, ini yang paling kontroversial nih, yang banyak diangkat. Yang poin ke-5 itu di dalam surat perjanjiannya berbunyi gitu, apabila terdapat kerusakan atau kehilangan alat makan, tutup, dan tray tempat makan, pihak kedua diwajibkan untuk mengganti atau membayar seharga 1 paket tempat makan
sesuai dengan jumlah kerusakan atau kehilangan. Pihak kedua siapa ini? Siswa Ini berarti kan yang atau sekolahnya ini? bisa jadi kan itu harusnya sekolah gitu kan. Harusnya sekolah, berarti ini tugas sekolah ini banyak banget nih, selain mengurusi pendidikan siswa, tapi juga dan distribusi itu ya MG gitu. Jadi sampai alat makan hilang aja suruh ngurusin. Nah itu harusnya tuh kan banget ini program. Makanya guru nih serba bisa ini di Indonesia ini kan jadinya kan. Nah gitu. Terus yang poin yang ini nih, yang ketujuh, yang paling kontroversial. Apa nih? Nih, apabila terjadi kejadian luar biasa, force majeure, seperti keracunan, ketidaklengkapan paket makanan, atau kondisi lain yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan program ini, pihak kedua berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan informasi hingga pihak pertama menentukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama dengan mencari solusi terbaik demi kelangsungan program ini. Ada kayak semacam indikasi kesengajaan untuk merahasiakan kalau misalkan terjadi keracunan gitu, harus langsung lapor aja ke pihak pertama gitu. Nah lapornya terus tindakannya itu apa? Nah ini kita membayang-bayangkan aja. Nah ini yang jadi penyedia makanan ketika ada keracunan melaporkan apa, kita sebagai sebagai konsumen, ketika kita keracunan, keluarga kita kalau memang kita nggak bisa lapor ya, kita keracunan nih, yang lapor, yang harus memberikan apa, yang harus dilapori itu yang membuat makanan atau penyedia makanan berarti. Nah terus yang kita dapat apa ini sebagai konsumen? Nah ini makanya seharusnya kan kalau nggak salah di Indonesia itu kan ada pengawas apa, di MBG sendiri kan ada pengawas gizinya. Betul. Setiap dapur SPPG. Nah, betul. Setiap dapur ada pengawas gizi. Lah kok kenapa kok? Kan seharusnya seperti keracunan itu kan ada yang nyidik sendiri bro, ada yang bertugas sendiri seperti pihak kepolisian, terus Dinkes dan sebagainya. Nah kenapa kok dipotong? Nah, ini ada nggak dari Blora laporannya itu, coba? Nah ini kalau kita lihat ya, sebetulnya ini polemik ini nih Pak. Aduh sebentar, agak lemot nih. alah. Jadi kalau yang sudah berkembang gitu di Blora itu, setelah ada apa namanya, ada berita itu memang itu apa, ada tindakan, ada beberapa hal yang mungkin dari beberapa pihak itu mulai bersuara lah. Nah, kayak contohnya mungkin nanti ada audiensi, katanya dari dewan, katanya mau adain audiensi nih gara-gara kasus ini gitu. Keracunan itu tadi ya. Karena emang selain di Blora nih, di beberapa daerah nih muncul juga di gitu. Jawa Jadi Tengah khususnya di Jawa Tengah nih juga muncul gitu kan. Ada berapa itu menurut rilis dari teman-teman jurnalis kita di lapangan bro? Kalau yang di Jawa Tengah sendiri sebenarnya nggak sebanyak yang lain. Mungkin belum sampai yang ya jangan sampai lah ya, jangan sampai yang massal gitu. Cuman kayak beberapa temuan gitu kan. Terus yang nggak sampai massal sih, cuman ada temuan-temuan itu gitu. Nah tapi yang paling rame itu kemarin ya, karena mungkin perjanjian itu gitu kan, perjanjian merahasiakan itu. Ini dalam opini saya ya Pak, kalau misalkan melihat perjanjian itu tadi ya, kayak kenapa kalau misalkan analoginya, kalau kita sebagai konsumen gitu ya, artinya penerima manfaat itu siswa tuh. Kalau misalkan konsumen kalau beli gitu ya, kalau beli itu kan emang kita punya hak untuk kayak ngomong ini makanan nggak enak atau ini makanan keracunan gitu. Kalau poin ini diterapkan semisal kita sebagai konsumen beneran, ya kita nggak apa-apa, maksudnya langsung ngasih tahu ke pihak kedua ke pihak pertama gitu kan, tidak perlu merahasiakan karena kita komplain. Dan ada kayak misalkan
apa ya, semacam garansi atau lebih tepatnya apa, kayak misalkan kalau misalkan kita keracunan ya kita dapat apa namanya, Ganti untung lah. apa ya? Ganti untung atau apa? Aku kompensasi kayak biaya rumah sakit atau Iya. apa gitu kan. Nah, Kan udah di cover BPJS loh bro, rumah sakitnya. oke, iya, Gimana iya. Nah, tapi tumpang tindihan kayak ini. nah ini nih, maksudnya kayak ketika terjadi kejadian itu, kalau kita konsumen dan kita dapat perawatan itu, it's okay gitu. Tapi kan ini program pemerintah yang harusnya transparan, Pak. Nggak boleh ada kerahasiaan gitu. Makanya. Mulai dari transparansi dana, transparansi distribusi, dan pengawasan semua harus transparan gitu. Jadi nggak boleh ada kayak kerahasiaan itu yang bikin masyarakat tuh curiga jadinya kan. Ini nih, kalau tadi perlindungan konsumen, MBG itu kan produk. Betul. Produk yang sudah disertifikasi melalui karena kan ada ahli gizi juga. Di sini kan ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Nah, ini gimana ini? Ada nggak ini perlindungan konsumen? Kita cari dulu. Karena kan emang hal kayak gitu harus berbasis data, semuanya harus ada apa, hukum yang jelas, ada peraturan-peraturan jelas. Tapi ya sebagai warga negara gitu, harusnya kan kita paham ya kalau hal kayak gitu harusnya transparan gak sih? Pemerintah tuh harus transparan sih. Jadi poin-poin kayak gitu kayaknya nggak penting ya. Nggak perlu kayak harus merahasiakan gitu ya. Kalau ada sesuatu yang salah ya kita ya kritik kebijakannya gitu, bukan orangnya gitu kan. Jadi ringkasan ini ada undang-undang utama yang mengatur keracunan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, ini berarti ada dua undang-undang nih, mengatur hak konsumen atas keamanan keselamatan. Nah, ini perlindungan konsumen. Hak konsumen berhak atas kenyamanan menurut undang-undang tadi. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa termasuk makanan. Di sini kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas, jujur mengenai barang atau jasa. Ini cacat hukum nggak perjanjiannya kira-kira? Ini deh. Ini nih yang pihak kedua, pihak pertama tadi ya kan. Harusnya tuh memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Iya betul. Jadi nggak boleh ada itu. Ini bro, ketika nanti ada MBG, salah satu menu MBG atau menu MBG yang diterima oleh siswa itu nanti busuk atau apalah, ini kan ada tidak memperdagangkan barang yang cacat, rusak atau tercemar. Harus memberikan informasi lengkap jika menjual barang bekas atau yang tidak sesuai standar. Nah ini kan sesuai standar. Standarnya nih, berarti ada yang lolos nih kalau misalkan seperti itu kan dari pengawasan gizinya kan. Itu juga bisa di poin terakhir menurut ringkasan ini memberikan ganti rugi. Tuh, berarti kan jelas gitu kan, harusnya gitu. Kalau ada kayak gini emang wajib gitu ganti rugi ya. Tadi kalau misalnya keracunan ya masuk rumah sakit ya diganti rugi. Nah, misal keracunannya secara ganti ruginya secara moral, ganti rugi seperti apa ya? Misalkan gara-gara keracunan nih, dia nggak bisa sekolah. Iya. Gimana ini? Kita ngelihat fenomena keracunan MBG ini dan poin-poin program yang yang disodorkan tadi ya di poin-poin perjanjian MBG di wilayah Blora ini kayak sangat bertentangan gitu dengan tadi undang-undang dan juga transparansi publik gitu terhadap perlindungan konsumen dalam artian di sini adalah ya siswa itu penerima. Kalau nanti dikecualikan, apakah MBG ini nggak termasuk produk? Nah itu. Apakah makanan yang diterima atau bantuan itu kan masuknya bantuan ya, kan ada penerima manfaat. Siapa? Anak sekolah. Nah ini kan seru ini serunya kita ini sama lawyer ini ya. Iya. Terus nih ya Pak, sebenarnya penerimaan MBG itu nggak cuma siswa Pak. Jadi ada menyasar ibu menyusui, ibu hamil. Nah itu kalau misalkan diberikan
mohon maaf nih kalau mohon misalkan maaf nih ya, amit-amit juga. iya loh, Ibu ini menyusui, ibu hamil, ini makan gila loh. keracunan, Bayinya yang kena kan kayak mati. terus orang tuanya juga. Ini emang mohon maaf nih, emang MBG ini sebenarnya bagus, cuman pengawasannya harus diperketat gitu. Sama ini yang apa pelaksanaannya ya. Pelaksanaannya betul, mitra-mitra yang yang menjadi menjadi penyedia gitu kan. Oke, terima kasih. Untuk MBG ini kayaknya harus lanjut part lain lagi lah. Nanti nganu ya bro gini. Nanti coba saya minta tolong jurnalis yang di lapangan tugasin ya. Ingat itu, jurnalis yang nonton ini harus nanti diterima ini tugasnya wilayah Blora atau wilayah lainnya nanti kalau yang terkena ini ya. Oke, terima kasih. Segitu aja dulu bro. Panjang nanti MBG gara-gara ini ngupas ini. Ya ini sekilas-sekilas aja. Kita kan di ruang redaksi kan seperti ini. Nanti doain ya bro ya. Nanti ada pakar hukum atau lawyer yang bisa menjelaskan kita temui dalam untuk menyambung rapat internal. Betul. Oke, dari kami saya Ibnu Muntaha. Saya Satria. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan juga tonton terus rapat. Ini internal. Subnya internal.